Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita diberikan kesehatan sehingga dapat melakukan kegiatan pra sidang ketiga disertasi yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Yudi Julius MPA selaku promotor, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Anus Sirwan Muin MSc MM selaku promotor yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, masukan dalam disertasi saya. Semoga Allah memberikan keberkahan dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Pengaruh Komunikasi Pemasaran, Kualitas Pelayanan, Motivasi Wisata terhadap kepuasan wisatawan, dan implikasinya pada loyalitas wisatawan. Ini adalah merupakan studi empiris wisatawan Museum Kota Jakarta. Saya akan mulai bab 1 di latar belakang penelitian. Dalam perspektif pariwisata, museum tidak lagi berfungsi sebagai penelitian dan pendidikan, namun berfungsi juga sebagai tujuan wisata dan rekreasi. Museum seharusnya dikelola untuk memenuhi unsur kenikmatan, enjoyment, hiburan, entertainment, dan pendidikan education bagi wisatawan. Dengan demikian diharapkan wisatawan mengunjungi museum akan meningkat. Kemudian bagaimana dengan tingkat loyalitas wisatawan terhadap museum di Indonesia atau minat berkunjung ke museum? Apresiasi masyarakat untuk berkunjung ke museum di Indonesia relatif masih rendah. Yang beberapa faktor yang diduga menjadi alasan dibalik ketiadaan antusias masyarakat terhadap museum. Yang pertama, banyak museum di Indonesia yang belum memiliki daya tarik sebagai destinasi utama untuk dikunjungi. Aspek komunikasi pemasaran untuk pembukaan produk masih lemah. Hanya museum-museum yang berada di Jakarta yang memiliki komunikasi pemasaran yang baik. Potensi pemanfaatan museum sebagai media pendidikan dan rekreasi kurang dipahami masyarakat. Image museum masih berkesan sebagai gedung tua, kuno, nggak terawat, dan kurang menarik. Dan motivasi wisatawan terutama generasi muda berkunjung ke museum sebagian besar karena tugas dari lembaga atau sekolah. Dan dari kualitas pelayanan yang masih kurang, adanya gerakan museum, gerakan cinta museum GNC nggak berdampak signifikan pada jumlah kunjungan ke museum. Untuk mendukung disertasi ini, selain mengacu pada penelitian terdahulu, peneliti telah menulis beberapa makalah ilmiah terkait dengan Museum Kota Tua sebagai berikut. Pada tahun 2017, penulis menulis strategi komunikasi pemasaran dalam meningkatkan kunjungan Museum Kota Tua. Saat itu dipresentasikan di konferensi di Bali dan masuk ke dalam prosedur. Dari makalah ilmiah ini diketahui bahwa sebenarnya pengelola Museum Kota Tua itu sudah melakukan banyak hal terkait dengan strategi komunikasi pemasaran. Jadi mereka juga menggunakan ada 8 unsur komunikasi pemasaran, hanya sifatnya masih pasif. Kemudian pada tahun 2018, penulis menulis makalah ilmiah yang berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Wisatawan terhadap Kualitas Pelayanan pada Museum Kota Tua. Paper ini diseminarkan di Semlas Bali dan masuk ke dalam proceeding. Dari paper ilmiah tadi diketahui bahwa tingkat kepuasan wisatawan terhadap kualitas pelayanan memang masih terhadap gap. Jadi apa yang diharapkan wisatawan terhadap kualitas pelayanan di Museum Kota Tua itu belum seimbang. Yang ketiga adalah analisis motivasi wisatawan mengunjungi Museum Kota Tua Jakarta. Dilakukan di tahun 2019. Dari paper ilmiah tadi diketahui bahwa ada 2 motivasi wisatawan, eksternal dan internal. Dan paper ini juga dimuat di Proceeding dan Jurnal Semnas Ikrait. Dari beberapa kali menulis tentang Museum Kota Tua, kemudian penulis berpikir bahwa perlu dikaji lebih dalam
penelitian ini ke dalam disertasi. Kebetulan saat itu juga sedang menulis disertasi, sehingga saya menetapkan museum sebagai subjek penelitian karena di sini ada unsur pendidikan. Kebetulan terkait dengan aktivitas saya sebagai dosen di bidang pendidikan. Saya lanjutkan di survei awal tingkat loyalitas wisatawan Kota Jakarta yang menunjukkan bahwa tidak semua wisatawan mempunyai niat mengunjungi museum kembali. Berdasarkan latar belakang, hasil penelitian dulu dan riset awal, maka peneliti membuat kajian lebih dalam tentang faktor yang memberi implikasi pada loyalitas wisatawan. Dengan harapan, dengan menggunakan strategi pemasaran yang tetap dapat membantu pengelola museum mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif, yaitu meningkatkan kepuasan wisatawan yang berimplikasi terhadap loyalitas wisatawan museum. Ini adalah gambaran data jumlah wisatawan museum kesejarahan. Jumlah pengunjungnya berfluktuatif. Ada Wisman, wisatawan Nusantara, wisatawan mancanegara, mahasiswa dan pelajar. Ini adalah data jumlah wisatawan museum seni. Setiap tahun selalu berfluktuatif. Ini adalah 1 tahun 2018. Kemudian adalah Museum Indonesia dan ini adalah Museum Bahari. Nah, jumlah masih berfluktuatif, jumlah wisatawan masih berfluktuatif. Berdasarkan dari latar belakang dan indikasi masalah, maka dibikinlah rancangan model penelitian seperti ini. Jadi ada beberapa variabel eksogen yang digunakan adalah komunikasi pemasaran, kualitas pelayanan, dan motivasi wisata. Variabel intermediate-nya adalah kepuasan wisatawan dan Z-nya adalah loyalitas wisatawan. Sehingga disusun perumusan masalah dan tujuan pelatihan sebagai berikut. Yang pertama adalah pertanyaan apakah terhadap pengaruh komunikasi pemasaran terhadap kepuasan wisatawan, dan tujuan penelitian adalah pernyataan dari nomor 1 untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komunikasi pemasaran terhadap kepuasan wisatawan. Yang kedua, apakah terhadap pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan wisatawan. Tujuannya adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan wisatawan Museum Kota Tua. Apakah terhadap pengaruh motivasi wisatawan terhadap kepuasan pengunjung Museum Kota Tua Jakarta. Keempat, apakah terhadap pengaruh komunikasi pemasaran, kualitas pelayanan, motivasi wisata secara bersama-sama terhadap kepuasan wisatawan. Kelima, apakah terhadap pengaruh komunikasi pemasaran terhadap loyalitas wisatawan. Keenam, apakah terhadap pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas wisatawan. Ketujuh, apakah terhadap pengaruh motivasi wisata terhadap loyalitas wisatawan. Yang kedelapan, apakah terhadap pengaruh kepuasan wisatawan terhadap loyalitas wisatawan. Dan kesembilan adalah apakah terhadap pengaruh komunikasi pemasaran, kualitas pelayanan, motivasi wisata, dan kepuasan wisatawan secara bersama-sama terhadap loyalitas wisatawan. Tujuan penelitian adalah merupakan pernyataan dari rumusan masalah. Di bab 2, saya akan lanjutkan dengan tujuan teori dan penelitian terdahulu. Jadi yang dimaksud dengan loyalitas wisatawan adalah perilaku wisatawan yang menunjukkan respon positif setelah melakukan kunjungan yang akan menghasilkan duta besar yang loyal. Dimensi loyalitas pemasaran, loyalitas wisatawan itu ada 3. Mengatakan hal yang positif tentang museum, merekomendasikan kepada teman, kolega, dan berniat berkunjung kembali. Yang kedua, tentang kepuasan wisatawan. Yang dimaksud dengan kepuasan wisatawan adalah evaluasi wisatawan apakah suatu produk dan jasa telah memenuhi kebutuhan dan harapan wisatawan. Dimensi di kepuasan wisatawan dalam penelitian ini ada 3, yaitu kepuasan terhadap produk, kepuasan terhadap kualitas pelayanan, dan kepuasan terhadap manfaat. Yang ketiga adalah teori tentang komunikasi pemasaran adalah sarana atau kegiatan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung terhadap produk atau jasa yang dijual. Itu menurut Lovelock. Dimensi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5, yaitu periklanan, promosi penjualan, internet marketing, personal selling, dan word of mouth. Variabel yang lain adalah kualitas pelayanan. Yang dimaksud adalah semua tindakan atau kinerja pelayanan yang ditawarkan kepada wisatawan. Ada 5 dimensi dalam kualitas pelayanan, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan bukti.
Dan yang terakhir adalah motivasi wisata adalah faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kunjungan wisata. Dimensi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3, yaitu mempelajari sesuatu, memperkaya hidup, dan hiburan. Yang bab 3 adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka pemikiran dari faktor variabel bebas yaitu komunikasi pemasaran, kualitas pelayanan, dan motivasi wisata. Ke variabel Y yaitu kepuasan wisatawan, dan Z loyalitas wisata. Jadi, kerangka hipotesa pertama menyatakan bahwa terdapat pengaruh komunikasi pemasaran terhadap kepuasan wisatawan. Hipotesa kedua, terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan wisatawan. Hipotesa ketiga adalah terdapat pengaruh motivasi wisata terhadap kepuasan wisatawan. Dan hipotesa keempat adalah terdapat pengaruh komunikasi pemasaran, kualitas pelayanan, dan motivasi wisata secara bersama-sama terhadap kepuasan wisatawan. Hipotesa kelima dinyatakan dengan terdapat pengaruh komunikasi pemasaran terhadap loyalitas wisatawan. Yang keenam adalah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas wisatawan. Ketujuh, terdapat pengaruh motivasi wisata terhadap loyalitas wisatawan. Hipotesa ke-8, terdapat pengaruh kepuasan wisatawan terhadap loyalitas wisatawan. Dan yang terakhir, hipotesa 9 dinyatakan bahwa terdapat pengaruh komunikasi pemasaran, kualitas pelayanan, motivasi wisata, kepuasan wisatawan secara bersama-sama terhadap loyalitas wisatawan. Bab 4 tentang metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. Objek penelitian adalah 5 museum di Kota Tua Jakarta, Museum Sejarah, Bank Indonesia, Museum Wayang, Museum Seni Keramik, dan Museum Bahari. Kemudian subjek penelitian atau sampel adalah wisatawan yang minimal telah melakukan kunjungan 2 kali ke Museum Kota Tua sebanyak 235 wisatawan atau responden. Teknik yang digunakan adalah stratified random sampling. Ini adalah 5 museum yang dijadikan sebagai subjek penelitian dan jumlah sampelnya. Adapun operasional variabel yang digunakan di dalam variabel loyalitas wisatawan adalah C, positive thinking, recommended trend, dan behavior intention. Indikatornya ada 7. Instrumen variabel komunikasi pemasaran, dimensinya ada 5 dengan indikator 12. Variabel kepuasan wisatawan dimensinya adalah 3 dengan 7 indikator. Variabel kualitas pelayanan 5 dimensi dengan 11 indikator. Dan yang terakhir, variabel motivasi wisata 3 dimensi dengan 10 indikator. Hasil penelitian. Ini adalah hasil penelitian yang menggunakan SEM. Jadi, berdasarkan hasil SEM, diketahui bahwa komunikasi pemasaran mempunyai pengaruh terhadap kepuasan wisatawan. Dimensi yang dominan adalah sales promotion. Ya, sebesar 0, dengan regresi 0,23. Indikator yang dominan di dalam sales promotion adalah terdapat banyak hiburan. Kemudian kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan wisatawan dengan koefisien reduksi sebesar 3,7, dan dimensi yang dominan adalah daya tanggap dengan indikator petugas memberikan tanggap ahli dalam memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan para wisatawan. Kemudian variabel 3, motivasi wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan wisatawan dengan regresi sebesar 0,21, dan dimensi yang dominan adalah memperkaya hidup. Jadi dengan indikator para wisatawan mempunyai pengalaman dan pengetahuan pada saat mereka melakukan kunjungan ke museum. Dan secara bersama-sama komunikasi pemasaran, kualitas pelayanan, dan motivasi wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan
wisatawan, yang paling dominan adalah kualitas pelayanan. Kemudian bagaimana dengan yang kelima adalah variabel komunikasi pemasaran terhadap prioritas wisatawan berpengaruh positif dan signifikan. Dimensi yang dominan adalah sales promotion, variabel kualitas pelayanan terhadap loyalitas wisatawan berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,10. Motivasi wisata berpengaruh positif dan signifikan dengan regresi sebesar 0,13 terhadap kualitas wisatawan. Hipotesa ke-8, kepuasan wisatawan berpengaruh terhadap loyalitas wisatawan sebesar 0,66. Dan hipotesa terakhir, ke-9 adalah komunikasi pemasaran, kualitas pelayanan, motivasi wisata, dan kepuasan wisatawan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas wisatawan dengan dimensi yang terbesar adalah di kepuasan wisatawan. Dimensi kepuasan merupakan dimensi variabel full mediating. Jadi dibuktikan dengan adanya struktur yang pertama. Kepuasan wisatawan itu merupakan kontribusi komunikasi pemasaran sebesar 0,23, kualitas pelayanan sebesar 0,35, dan motivasi wisata sebesar 0,21, sehingga R kuadrat totalnya adalah 55%, merupakan kontribusi dari ketiga variabel tersebut. Sedangkan struktur 2 secara bersama-sama pengaruh komunikasi pemasaran adalah sebesar 0,13, pengaruh kualitas pelayanan sebesar 0,10, pengaruh motivasi wisata sebesar 0,13, dan pengaruh komunikasi kepuasan wisatawan sebesar 0,66, regresinya adalah 0,88. Dari struktur 2 ini diketahui bahwa kepuasan wisata itu merupakan variabel yang paling dominan. Dan bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsungnya? Komunikasi pemasaran mempunyai pengaruh langsung sebesar 0,033 dan pengaruh tidak langsung melalui kepuasan wisatawan sebesar 0,09. Sehingga langsung lebih kecil daripada tidak langsung. Artinya komunikasi pemasaran mempunyai pengaruh tidak langsung yang lebih besar kepada loyalitas wisatawan. Bagaimana dengan pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas wisatawan? Secara langsung nilainya adalah 0,01 dan secara tidak langsung yaitu melalui kepuasan wisatawan sebesar 0,13. Kesimpulannya, pengaruh langsung itu lebih kecil dari pengaruh tidak langsung. Dan pengaruh motivasi wisata terhadap loyalitas wisatawan secara langsung sebesar 0,03 dan secara tidak langsung sebesar 0,09, sehingga pengaruh langsungnya lebih kecil daripada tidak langsung. Artinya, ketiga variabel ini, komunikasi pemasaran, kualitas pelayanan, dan motivasi wisata itu berpengaruh semua terhadap loyalitas pemasaran. Hanya pengaruhnya jika melalui kepuasan wisatawan itu pengaruhnya lebih besar. Hipotesanya dari uji T maka diketahui terdapat pengaruh komunikasi pemasaran terhadap kepuasan wisatawan. T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel. Demikian juga dengan hipotesa kedua, T hitungnya adalah 3,88, T tabelnya 1,96, sehingga kualitas pelayanan secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepuasan wisatawan. Demikian juga dengan hipotesa 6, T hitungnya 2,13, T tabelnya 1,96. Artinya bahwa kualitas pelayanan itu mempunyai pengaruh terhadap kualitas wisatawan. Hipotesa 7 demikian juga, T hitungnya
lebih besar daripada T tabel. Hipotesa 8 dihitungnya 18,14, T tabelnya 1,96, dan hipotesa terakhir F hitungnya adalah 9,02 dan T tabelnya 2,4. Artinya bahwa komunikasi pemasaran, kualitas pelayanan, motivasi wisata, dan kepuasan wisatawan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas wisatawan museum. Kesimpulannya, yang pertama, komunikasi pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi pemasaran, maka kepuasan wisatawan akan meningkat. Adapun dimensi yang dominan merefleksikan komunikasi pemasaran adalah sales promotion dengan indikator terhadap berbagai hiburan di kawasan wisata. Sementara dimensi yang paling merefleksikan kepuasan wisatawan adalah product satisfaction dengan indikator puas terhadap tampilan gedung dan koleksi museum. Kesimpulan kedua, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kegiatan berhubungan dengan kualitas pelayanan, maka kepuasan wisatawan akan meningkat. Adapun dimensi yang dominan merefleksikan kepuasan wisatawan adalah daya tangkap dengan indikator pengetahuan petugas lapangan dalam menjawab pertanyaan. Sementara dimensi yang merefleksikan kepuasan wisatawan adalah product satisfaction dengan indikator puas terhadap tampilan gedung dan koleksi museum. Kesimpulan ketiga, motivasi wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kegiatan yang berhubungan dengan motivasi wisata, maka kepuasan wisatawan akan meningkat. Dimensi yang dominan merefleksikan motivasi wisatawan adalah memperkaya hidup dengan indikator mengagumi hasil karya peradaban budaya masa lalu. Kemudian kesimpulan 4, komunikasi pemasaran, kualitas pelayanan, dan motivasi wisatawan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan wisatawan. Variabel yang paling dominan, dimensi yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan adalah kualitas pelayanan dengan tulisan regresi sebesar 0,35, lebih besar dari variabel komunikasi pemasaran 0,23 dan motivasi wisata sebesar 0,21. Kontribusi ketiga variabel eksogen terhadap kepuasan wisatawan adalah sebesar R 0,55 atau 55%, sedangkan sisanya sebesar 45% dipungut oleh faktor lain tidak diteliti dalam penelitian ini, antara daya tarik museum, image, sosial media, kebijakan peraturan, minat, maupun persepsi. Kelima, komunikasi pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kegiatan berhubungan dengan komunikasi pemasaran, maka loyalitas wisatawan akan meningkat. Dimensi yang dominan merefleksikan komunikasi pemasaran adalah sales promotion. Dan dimensi yang dominan merefleksikan loyalitas wisatawan adalah C, positive thinking, atau indikatornya senang menceritakan hal-hal positif tentang museum. Yang keenam, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas wisatawan. Peningkatan kualitas pelayanan akan meningkatkan loyalitas wisatawan. Adapun dimensi yang dominan merefleksikan loyalitas wisatawan adalah C, positive thinking. Yang ketujuh, variabel motivasi wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas wisatawan. Yang delapan, kepuasan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas wisatawan. Jadi peningkatan kepuasan pengunjung akan meningkatkan loyalitas wisatawan. Dimensi yang paling dominan merefleksikan kepuasan wisatawan adalah product satisfaction dengan indikator puas terhadap tampilan bangunan dan gedung. Sementara dimensi yang dominan merefleksikan loyalitas wisatawan adalah C, positive thinking. Yang terakhir, kesimpulan ke-9, komunikasi pemasaran, kualitas pelayanan, motivasi wisata, dan kepuasan wisatawan secara bersama-sama pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas kepuasan wisatawan sebagai mediator yang memiliki qualification jalur tertinggi dibandingkan variabel lain. Meningkatkan komunikasi pemasaran, kualitas pemasaran, motivasi, dan kepuasan wisatawan secara bersama-sama meningkatkan loyalitas wisatawan museum dengan kontribusi sebesar 88%, sedangkan 12% merupakan
kontribusi variabel yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti brand image, sosial media, gaya hidup, persepsi, minat pengunjung, dan lain-lain. Temuan penting dari hasil penelitian ini adalah bahwa variabel kepuasan wisatawan berperan sebagai full mediating, yang artinya bahwa komunikasi pemasaran, kualitas pelayanan, dan motivasi wisata dapat meningkatkan loyalitas wisatawan secara langsung maupun tidak langsung. Namun, pengaruh tidak langsung lebih dominan, sehingga loyalitas wisatawan museum akan lebih meningkat melalui kepuasan wisatawan. Implikasi manajerialnya adalah bahwa pertama, untuk meningkatkan kepuasan wisatawan, maka diperlukan komunikasi pemasaran, terutama direfleksikan oleh dimensi sales promotion dengan cara menjanjikan berbagai hiburan. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan, terutama direfleksikan oleh dimensi daya tanggap dengan cara meningkatkan kemampuan dan keahlian petugas melayani pengunjung, serta motivasi wisata terutama direfleksikan oleh dimensi memperkaya hidup dengan cara menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi wisatawan. Secara bersama-sama, komunikasi pemasaran, kualitas pelayanan, dan motivasi wisata memberikan kontribusi sebesar 55% terhadap kepuasan wisatawan. Yang kedua, untuk meningkatkan loyalitas wisatawan Museum Kota Tua, Jakarta direfleksikan pada dimensi variabel komunikasi pemasaran, kualitas pelayanan, dan motivasi melalui kepuasan wisatawan sebagai variabel mediator. Secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 88%. Variabel yang dominan adalah kepuasan wisata, dan temuan lain dari penelitian ini adalah kualitas wisatawan akan meningkat melalui kepuasan wisatawan melalui full mediating. Dari komunikasi pemasaran, kualitas pelayanan, motivasi wisata, dan loyalitas wisatawan. Selanjutnya adalah saran manajerial. Jadi untuk meningkatkan kepuasan wisatawan museum secara bersama-sama dipengaruhi oleh komunikasi pemasaran, kualitas pelayanan, dan motivasi wisata dengan kontribusi sebesar 55%. Variabel yang dominan adalah kualitas pelayanan, maka kualitas pelayanan perlu diperhatikan dengan mempertahankan keunikan bangunan sebagai berdasar sejarah, meningkatkan pemeliharaan dengan koleksi yang dipamerkan dan terpelihara dengan baik, dan melalui secara rutin mengadakan pelatihan dan sertifikasi guide bagi semua pemandu wisata. Selanjutnya dari sisi komunikasi pemasaran adalah melakukan peningkatan internet marketing dengan cara meningkatkan pengelolaan website Kota Tua, mengembangkan virtual museum, mengelola hiburan dengan yang lebih bervariasi dan menarik. Sedangkan dari sisi motivasi wisata akan meningkat apabila kebutuhan wisatawan akan keinginan tahuan tentang sejarah, budaya, pengetahuan, dan hiburan mereka dapatkan sebagai pengalaman yang menyenangkan selama berkunjung ke museum. Dan yang kedua, peningkatan mobilitas wisatawan dapat dilakukan dengan meningkatkan kepuasan wisatawan dengan menjaga tampilan eksterior gedung koleksi, meningkatkan pelayanan, dan menyediakan fasilitas yang nyaman, serta menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Diharapkan museum secara berkala mengukur tingkat kepuasan wisatawan sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang menurut wisatawan sangat penting dan diharapkan dikelola dengan baik kualitas pelayanan. Ketiga, untuk meningkatkan minat masyarakat, terutama kalau milenial dalam berkunjung ke museum, maka di era digital, di mana perilaku masyarakat dalam mendapatkan informasi menggunakan virtual, maka publikasi tentang museum perlu dikembangkan dan ditingkatkan melalui media online dan sosial media. Yang terakhir, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengelola museum, lembaga lain, pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan komunikasi pemasaran, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memahami perilaku motivasi wisata dalam rangka menciptakan kepuasan dan loyalitas museum. Loyalitas wisatawan museum. Saran bagi penelitian lebih lanjut, karena ini banyak keterbatasan dalam registrasi ini, maka dari hasil data menunjukkan bahwa koefisien determinan itu variabel komunikasi pemasaran, kualitas pelayanan, dan motivasi wisata memberikan kontribusi sebesar 55%, sehingga terdapat 45% yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Disarankan menambah variabel yang berkaitan dengan model perilaku wisatawan seperti karakteristik, kepribadian, psikologi, persepsi wisatawan, maupun faktor pemasaran seperti branding, citra, daya tarik museum, persepsi, dan minat pengunjung. Yang kedua, penelitian ini mengkaji tentang pemasaran pariwisata dan disarankan menggunakan variabel experiential marketing sebagai variabel yang lebih tepat digunakan untuk menciptakan
keuntungan bagi wisatawan. Yang ketiga, disarankan untuk penelitian lebih lanjut terhadap objek penelitian pada beberapa museum Indonesia, menambah jumlah responden, jenis responden, dengan penekanan pada kualitas pelayanan sebagai variabel yang paling dominan, sehingga dapat ditentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan jumlah kunjungan, kepuasan wisatawan, dan loyalitas wisatawan. Demikian paparan daripada ujian terbuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.